Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hidayatul Aini. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram. Saya kelas 3B Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah hukum perdata internasional. Sejarah hukum perdata internasional terbagi dalam dua periode. Yang pertama ialah periode klasik, yakni dia lebih bersandar pada hukum yang berlaku pada masa Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, istilah-istilah masih banyak menggunakan istilah Romawi, yaitu contohnya seperti hukum perdata internasional. Dalam bahasa Romawinya disebut dengan Jus Gentium. Kemudian Jus Gentium itu sendiri membagi dirinya atas Jus Publicum dan Jus Privatum. Sejarah hukum perdata internasional ini tergolong sifatnya yang dinamis, artinya yang selalu berubah-ubah dan tidak statis. Karena hukum perdata internasional ini bagian dari ilmu sushum atau sosial humaniora. Menurut Bayu Seto, bidang hukum perdata internasional ini bukanlah ilmu yang baru tumbuh, bahkan pada masa abad ke-2 sampai ke-6 Masehi mulai dikenal sangat kental mengenai hukum perdata internasional, di mana ini berasal dari adanya hubungan perdagangan yang melibatkan orang Romawi dan orang luar Romawi. Tetapi pada masa Romawi ini adanya hakim khusus yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa perdagangan yang melibatkan adanya orang asing. Namanya hakim khusus itu ialah Praetor Peregrinus. Dan juga pada masa ini ada tiga asas yang berlaku hingga sampai saat ini. Yang pertama namanya asas Lexitai atau Lexitus, yang artinya Lexitus itu artinya tempat kediaman, yang artinya tempat di mana benda itu berada. Ada juga namanya asas Lex Domicili. Domisili itu maksudnya tempat tinggal, yang artinya mengikuti di mana orang itu berada. Orang itu berdiam tetap. Yang ketiga ada namanya asas Loci Contractus, yang artinya ialah suatu kontrak ditentukan oleh hukum, di mana tempat kontrak itu dibuat, dilahirkan, dan diciptakan. Selanjutnya kita masuk ke masa pertumbuhan asas personal pada abad ke-6 sampai ke-10 Masehi. Keruntuhan atau Kekaisaran Romawi mulai runtuh pada akhir abad ke-6 Masehi disebabkan karena adanya penyerangan dari bangsa barbar. Adapun asas-asas yang berlaku pada masa ini adalah yang pertama, asas yang menekankan bahwa hukuman yang berlaku dalam setiap perkara atau proses penyelesaian sengketa hukum adalah hakim personal dari pihak tergugat. Asas yang kedua ialah asas yang menyatakan bahwa perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal orang tersebut. Asas yang selanjutnya ialah proses pewarisan harus dilaksanakan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris. Yang selanjutnya ialah peralihan hak milik atau benda harus dilaksanakan sesuai dengan pihak transprin. Yang selanjutnya ialah penyelesaian perkara tentang perbuatan melawan hukum, maksudnya siapa orang yang melakukan wan prestasi maka status personal dialah yang diikuti. Selanjutnya, pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum personal suami. Selanjutnya kita masuk ke masa pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai ke-12 Masehi. Asas teritorial ini sendiri terjadi di Eropa Utara dan Selatan, di mana di Eropa Utara terjadi transformasi dalam genealogis kemasyarakatan. Sedangkan di Eropa Selatan itu tidak terjadi karena adanya sistem hukum feodalisme.
Selanjutnya kita masuk ke perkembangan teori statute di Italia pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Menurut Bartolus, statute diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu statuta personalia, yang maksudnya ialah yang objek pengaturannya bersifat pribadi, keluarga, dan bersifat ekstrateritorial. Yang kedua namanya statuta realia, yang maksudnya ialah yang objek pengaturannya adalah benda dan berprinsip teritorial. Selanjutnya ialah statuta mixta atau artinya ialah mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang berdasarkan prinsip teritorial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan teori statuta di Prancis pada abad ke-16. Teori statuta di Prancis dikenal dengan coutume atau hukum yang berlaku di setiap provinsi. Struktur kenegaraan Prancis pada abad ke-16 ini mendorong orang itu lebih banyak untuk mempelajari hukum perselisihan itu secara intensif. Kemudian kita masuk ke teori statuta di Belanda pada abad ke-17. Asas yang berkembang pada masa ini namanya asas logos vigisultum. Maksudnya ialah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan akan menentukan bentuk dari perbuatan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.